salam dan bahagia. Tabik pun. Semoga Bapak Ibu yang saya hormati dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Izinkan saya, Lia Agustina, calon guru penggerak Angkatan 7, menyajikan hasil karya saya dalam rangka memenuhi tugas 1.1.A.8, yakni koneksi antar materi. Dalam video ini saya merumuskan kesimpulan serta refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini akan saya paparkan mengenai perspektif saya terhadap murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran belum berpusat pada siswa semua. Saya sebagai guru terkadang masih sering menggunakan metode ceramah saat menyampaikan materi di depan kelas, sehingga terkadang siswa merasa jenuh saat mengikuti pembelajaran. Kedua, target pembelajaran hanya berfokus pada ketersampaian materi belajar dan keberhasilan siswa dalam mencapai KKM. Menjelang akhir semester, kebanyakan para guru, termasuk saya, yang memberikan pembelajaran tidak sesuai dengan program semester. Dikarenakan banyak kegiatan yang bersifat mendadak dan mengganggu KBM, sehingga ada beberapa materi yang belum tersampaikan. Oleh karena itu, guru mendekati akhir semester belajar dengan sistem kerja target, sehingga siswa ikut kelabakan. Di samping itu, guru juga berfokus pada ketercapaian KKM pada nilai siswa. Beberapa siswa sedikit merasa tertekan dengan adanya penentuan KKM. Yang ketiga, guru masih belum menyikapi kemajemukan karakteristik pada diri siswa. Keanekaragaman karakteristik siswa terkadang luput dari pantauan guru. Saya cenderung menyamaratakan perlakuan pengajaran kepada setiap siswa, padahal seharusnya metode pengajaran harus menyesuaikan dengan karakter tiap-tiap siswa. Yang keempat, masih ditemui beberapa siswa yang cenderung kurang aktif dan kooperatif dalam belajar dan sering dijumpai motivasi belajar siswa yang rendah. Saya sering menjumpai siswa yang tampak lesu dan kurang bersemangat saat pembelajaran, khususnya materi yang sulit dan membosankan. Sering pula saat saya bertanya apakah ada hal yang belum dipahami, siswa tidak merespon dengan saya. Yang kelima, atmosfer siswa yang duduk dengan tenang dan hening merupakan kunci utama keberhasilan pembelajaran. Saya sebagai guru terkadang merasa nyaman dengan kelas yang tenang, walaupun sejujurnya saya tidak bisa menilai perasaan siswa saat mengikuti materi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mengalami transformasi, perubahan baik dari aspek pemikiran maupun perilaku. Setelah mempelajari modul 1.1, terjadi sebuah perubahan dalam pemikiran saya. Yang pertama, ternyata sumber belajar tidak hanya terfokus dari guru. Sumber belajar dapat berasal dari rekan sejawat, dari internet, dari buku ajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, student center itu sangat penting diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kemajemukan karakteristik siswa perlu dikedepankan dalam menentukan metode pengajaran. Yang keempat, bahasa bahagia siswa dalam mengikuti KBM menjadi perhatian penting bagi saya saat membersamai siswa saat KBM. Selain mengalami perubahan pemikiran, ternyata saya juga mengalami perubahan perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya bertekad untuk merumuskan kegiatan pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, seperti melalui diskusi dan tutor teman sebaya. Yang kedua, saya bertekad untuk memberikan kemerdekaan kepada siswa dalam menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan kecakapan dan kreativitas yang dimilikinya. Layaknya pendidikan guru
guru penggerak ini, kami para calon guru penggerak diberi kebebasan dalam mengemas tugas dalam bentuk video, infografis, rekaman audio, artikel, dan lain sebagainya. Ketiga, menuntut siswa sesuai dengan kontraknya. Saya sebagai guru tergerak untuk selalu menyikapi sikap setiap siswa. Apabila ada yang bertingkah laku tidak baik, saya dengan segera menuntun anak tersebut agar semakin baik. Begitu pula dengan anak yang sudah bertingkah laku baik, tidak luput dari perhatian saya. Hal ini semata-mata agar fondasi mereka kuat dan pengaruh tidak baik. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana cara bersikap dan bertutur kata agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, menerapkan trilogi pendidikan dalam kegiatan pembelajaran, yakni Ingatso Sung Tulodo, Madyo Mangunkarso, dan Tutur Handayani. Ada 3 hal yang akan saya terapkan di dalam kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merumuskan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dalam hal ini, saya akan merumuskan pembelajaran dengan strategi PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa guru patut memotivasi siswa agar siswa menjadi aktif dengan cara memberikan semangat, memberikan rasa percaya diri, dan memberikan sanjungan kepada siswa. Proses pembelajaran semacam ini sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam PAIKEM. Yang pertama, memahami sifat anak. Yang kedua, mengenal anak secara perorangan. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Yang keempat, menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang kelima, memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar. Yang keenam, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Baik, saya akan kupas satu-satu. Yang pertama, memahami sifat anak. Pada dasarnya setiap siswa punya rasa ingin tahu dan memiliki daya imajinasi. Kedua sifat ini menjadi modal dasar bagi tumbuh kembang siswa. Untuk itu, kegiatan pembelajaran harus dirancang seapik mungkin agar kedua sifat tersebut dapat berkembang secara maksimal. Hal yang kedua, mengenal anak secara perorangan. Setiap siswa berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan tiap individu harus diperhatikan dan harus tercermin dalam pembelajaran. Siswa yang unggul bisa dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah, layaknya tutor sebaya. Hal ini juga relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Siswa secara alami dapat beradaptasi saat mereka belajar di dalam kelompok. Perilaku demikian sangat bermanfaat bagi guru dalam melakukan pengorganisasian kelas. Sehingga dalam berkelompok mereka dapat saling berinteraksi dan bertukar pendapat. Hal ini sejalan dengan konsep merdeka belajar yang sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan pengorganisasian belajar dapat terlihat konsep merdeka belajar, yakni guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide kreatif dan inovatif. Yang keempat, menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ruangan kelas yang menarik merupakan salah satu stimulus agar siswa dapat memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya dalam pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hasil pengerjaan siswa sebaiknya dipajang di dalam kelas agar dapat memotivasi sesama siswa dan menjadi inspiratif bagi siswa lainnya. Hal ini saya rasakan pula saat pembelajaran lokakarya orientasi pendidikan guru penggerak angkatan 7. Yang kelima,
Memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar. Lingkungan yang dimaksud di sini dapat berupa lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. Lingkungan merupakan sumber yang sangat kaya sebagai bahan ajar bagi siswa. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni nilai-nilai luhur, kearifan budaya dapat dijadikan penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat untuk menebalkan laku murid dan menuntun kekuatan kodrat murid. Saya mencoba menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat langsung, yakni terkait falsafah berjuluk Bahari, Sakai Samayan, Nemui Nimah, dan Mengenyang. Hal ini penting untuk kita terapkan kepada siswa, mengingat dengan perkembangan iptek sehingga melunturkan nilai-nilai budaya. Keenam, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan suatu interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik seyogyanya mengungkapkan kekuatan dan kelemahan siswa yang sifatnya membangun motivasi siswa dalam belajar. Hal kedua yang akan segera saya terapkan di dalam kelas adalah menjadikan diri saya sebagai pakno, yakni pribadi yang menuntun, bukan pribadi yang menuntut. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asa, asi, dan asuh, yakni saling mendidik, saling mencintai, dan saling membimbing. Hal ketiga yang akan saya terapkan adalah mengisi kegiatan pembelajaran dengan kegiatan permainan. Permainan yang sederhana bisa kita lakukan di dalam KBM untuk dapat memusatkan konsentrasi siswa saat mau belajar, ataupun dalam bentuk ice breaking untuk memecahkan kejenuhan di tengah pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan PKS, salam, dan sapa. Hajar Dewantara. Kemudian, pembentuk kelas memimpin berdoa untuk mengawali kegiatan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret. Kemudian guru mengecek kehadiran seluruh siswa sekolah tempat saya bertugas. Sebelum memulai pembelajaran, saya membiasakan diri untuk memberikan permainan sederhana sesuai dengan tujuan agar siswa dapat memusatkan konsentrasinya sebelum saya memulai pembelajaran. Hal ini semata-mata untuk dapat membentuk rasa bahagia pada diri siswa sesuai dengan pikiran Ki Hajar Dewantara dan sekolah tempat saya. Permainan sederhana ini pembelajaran dan suasana kelas yang terlihat dapat membentuk rasa bahagia dalam diri anak-anak sebelum menerima pembelajaran kelas matematika dan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya, kelas, dan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya, kelas, dan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya, kelas, dan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya, kelas, dan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya, kelas, dan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini
adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya, kelas, sekolah, tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya, kelas, dan sekolah, tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan sekolah tempat saya fasilitasi pembelajaran. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan sekolah mampu tempat saya bertugas. menumbuh kembangkan bakat. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tibalah kita pada sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari di dalam modul 1.1. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan yang sangat berjasa di dunia pendidikan. Beliaulah yang menggagas transformasi pendidikan di kelas maupun di sekolah. Melalui pemikiran beliau, kita dapat melihat relevansinya terhadap penerapan pendidikan di abad ke-21. Pendidikan dan pengajaran terdengar seperti dua hal yang serupa, namun pada hakikatnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Pengajaran merupakan sebuah proses transfer ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan proses menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Pendidikan sebagai tujuan mengartikan bahwa tumbuh kembangnya anak itu berada di luar kehendak kita sebagai pendidik. Apabila ada anak yang bersikap tidak baik, seyogyanya kita menuntun anak tersebut agar semakin baik jadi pekertinya. Sangat dikhawatirkan apabila kita tidak menuntunnya, maka anak tersebut dapat tumbuh menjadi pribadi yang jahat. Tidak hanya anak yang bersikap tidak baik saja yang perlu dituntun. Anak yang sudah berperilaku baik pun tetap harus mendapat tuntunan. Hal ini semata-mata agar anak tersebut dapat menggapai cita-cita setinggi-tingginya dan terbentuk fondasi yang kuat agar tidak terdampak dari pengaruh-pengaruh yang jahat dari luar. Oleh karena itu, kita sebagai pamo dapat menuntun siswa agar dapat menemukan kemerdekaan di dalam belajar. Kesimpulan yang kedua terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga menggagas bahwa pendidikan seorang siswa erat kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman yang dimaksud di sini adalah
Pendidikan menekankan pada kemampuan siswa untuk menguasai keterampilan abad 21. Sedangkan kodrat alam yang dimaksud di sini adalah mengenai lingkungan di mana siswa tersebut dibesarkan. Layaknya karakteristik siswa di Indonesia, bagian barat pasti memiliki kekhasan yang berbeda dengan siswa yang berada di Indonesia bagian timur ataupun Indonesia bagian tengah. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan budi pekerti patut diselaraskan di dalam pendidikan. Budi pekerti merupakan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan yang ada pada dirinya. Kemudian dilatih mengolah diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika ia membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih